Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Terserah apa kata dunia, takkan koyakkan cintaku padamu. Tak peduli kata dunia, takkan koyakkan imanku padamu. Dunia boleh berkata tidak, tapi kan ku katakan ya untukmu. Karena satu hal yang ku tahu, karena satu hal yang ku percaya. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki
satu hal ku percaya, Bapakku tahu segenap hatiku. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan jalannya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Takkan pernah ku lupakan. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas
pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Setiap dari kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita. Masih ada. Selamat pagi Ibu Bapa dan saudara-saudara anggota Jemaat Gereja Kristen Pasundan Sukabumi yang kami kasihi. Hari ini kita akan melaksanakan kebaktian Minggu Paskah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga inti kita. Pelayan firman pada kebaktian ini adalah Pendeta Yudistian Pratama Hutahuru. Sebelum kita memulai kebaktian ini, mari kita menyiapkan diri kita dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kubur telah kosong, Kristus telah bangkit, terangnya bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Hari ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa dosa dan maut. Umat Tuhan, mari kita sambut dan rayakan kebangkitannya dengan penuh sukacita. Dialah Sang Juru Selamat kita yang telah mati, namun kini telah bangkit. Terpujilah Tuhan, haleluya. Mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 87 ayat 1 sampai dengan ayat 3, Terang Paskah Berseri. Terang Paskah berseri, tersingkir kesedihan, Sang Raja tersalib, menang dengan gemilang.
Tetapi Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Sang maut menyerah, tak lagi berkuasa, dan ku bahagia selamat karena Paskah. Andaikan Tuhanku tak dibangkitkan lagi, percuma imanku. Tetapi Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Saudara-saudara, kebaktian Minggu Paskah ini kita mulai dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tema Paskah kita pada saat ini adalah melihat Dia yang bangkit, memandang pada sesama. Dan melalui tema ini kita semua diajak untuk melihat pemenuhan janji Allah dan penyelamatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan turut serta dalam karya keselamatan Allah di dalam dunia ini. Dan yang menjadi nas pembimbing bagi kita adalah Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 15 yang berbunyi demikian, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Demikianlah firman Tuhan. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Mari kita mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus dengan bersama-sama berdoa secara berbalas-balasan. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Kami mohon oleh karena kesombongan kami, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang jahat.
bukannya menghargai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan-Mu, tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu. Kami mohon, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh berjalan, darah-Mu membasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Terombang-ambing berkeluh, gentar di kancah Gembalu. Ya anak domba Allahku, ku datang kini padamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kini dengarkanlah firman Tuhan yang menyatakan berita anugerah pengampunan bagi kita semua. Sebagaimana tertulis dalam surat Efesus pasal 1 ayat 7 dan ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita semua. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya.
Ibu Bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kebaktian Minggu Paskah kita hari ini, kita akan membaca dan merenungkan kembali firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita persiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami dipenuhi dengan sukacita yang besar karena kami merayakan hari kemenangan kami sebagai umat Tuhan ketika Tuhan kami Yesus Kristus bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa dosa dan maut. Di tengah sukacita kami saat ini, dalam perayaan Paskah kami ini, kami ingin disegarkan, diingatkan oleh firman Tuhan, sehingga kami bisa lebih menghayati peristiwa Paskah ini dengan lebih baik. Untuk itu ya Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bersabdalah kepada kami semua. Curahkanlah Roh Kudus-Mu supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Terlebih kiranya Tuhan menolong hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang kebangkitannya kami rayakan, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat 10. Saudara-saudara bisa mengikuti di tempat saudara masing-masing dan saya akan membacakan untuk kita semua. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan ini dalam kehidupannya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, seluruh anggota jemaat yang saya kasihi. Saya senang hari ini bisa kembali menyapa saudara-saudara. Kita beribadah, merayakan hari Paskah. Saya percaya kita semua saat ini bersuka cita, bergembira karena kita sedang merayakan Paskah. Merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, merayakan kemenangan Tuhan Yesus melawan kuasa dosa dan kuasa maut. Nah saudara-saudara,
hari ini juga menjadi sebuah sejarah mungkin ya bagi kita semua, pengalaman pertama kita dan semoga yang terakhir, bahwa kita harus merayakan Paskah di rumah kita masing-masing dengan segala keterbatasan kita. Tapi saya percaya juga ini tidak akan mengurangi sukacita kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan sudah ditebus oleh Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masih harus berjuang melawan pandemi COVID-19, wabah virus corona yang masih membatasi kita, yang harus kita lawan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau bertanya, kira-kira ketika semua kondisi sudah kembali seperti semula, ketika saudara sudah bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, kita bisa beribadah, tidak lagi ada virus corona, ketika seluruh wabah ini berakhir, apa yang saudara ingin lakukan pertama kali? Apa yang Bapak Ibu Saudara ingin lakukan? Ya, saudara-saudara, saya yakin kita semua punya jawaban masing-masing ya. Ada yang ingin kita lakukan pertama kali. Nah, saudara-saudara, dalam pengamatan singkat saya beberapa hari belakangan ini, saya menemukan sejumlah jawaban yang menunjukkan keinginan beberapa orang atau banyak orang ketika nanti wabah ini berakhir, mereka mau apa? Dan mungkin ini bisa mewakili jawaban ibu bapak saudara-saudara. Yang pertama, ada yang mengatakan, aku ingin berjumpa dengan keluargaku, aku ingin kembali berjumpa dengan keluarga. Mungkin ini bagi orang-orang yang beberapa waktu ini harus berjauhan, tidak bisa pulang, bagi yang merantau, tidak bisa pulang dulu ke rumah, demi kenyamanan semuanya, demi keamanan semuanya, mudik ke tempat orang tua, datang ke tempat orang tua atau saudara yang keluarga yang lain. Mungkin salah satunya saya yang harus beberapa waktu ini tidak berjumpa dengan keluarga secara langsung. Lalu yang kedua, ada yang mengatakan, aku ingin berlibur ke tempat wisata, mau pergi ke pantai, mau pergi ke mana begitu ya, tempat-tempat wisata atau tempat-tempat hiburan. Karena selama masa-masa di rumah saja cukup penat, bosan. Jadi ketika semua ini berakhir, aku pengen liburan, ingin pergi ke tempat-tempat hiburan. Lalu ada yang mengatakan, aku ingin segera mendatangi tempat-tempat yang biasa aku datangi untuk nongkrong, tempat-tempat favorit, misalnya kafe favorit, restoran favorit, atau taman tempat kita biasa menghabiskan waktu di sore hari. Atau ada yang mengatakan, aku ingin segera makan atau wisata kuliner, karena selama ini banyak tempat makan yang tutup, makan di rumah, makan seadanya. Kalau semua sudah selesai, mau wisata kuliner. Atau ada juga yang mengatakan begini, aku ingin memeluk semua orang yang aku jumpai. Karena selama ini harus membatasi, ya, membatasi interaksi langsung dengan orang lain. Bersalaman saja kita sekarang tidak bersentuhan. Maka kalau sudah berakhir semuanya, aku ingin memeluk semua orang yang kujumpai. Tentu boleh ya. Setidaknya orang yang kita kenal ya, jangan orang yang tidak kita kenal tiba-tiba kita peluk. Nah, ada yang menarik saudara, yang lucu juga, ada yang menjawab, aku ingin segera ke dokter gigi, mau ganti karet behel. Ternyata selama ini dia tahan-tahan gak ganti karet behel karena takut ketularan virus. Atau ada yang mengatakan, aku ingin segera pergi ke salon. Ini rambut sudah sebulan lebih, sudah hampir 2 bulan tidak dirawat gitu ya. Saya juga tampaknya rambut semakin tidak teratur. Atau ada saudara juga orang yang realistis sekali. Ketika semua ini berakhir mengatakan, aku kembali berjuang untuk hidupku dan keluarga. Karena selama ini tidak bisa bekerja misalnya. Orang-orang seperti itu mengatakan, ya hidup berjalan kembali seperti biasa. Perjuangan dilanjutkan kembali. Nah saudara-saudara, apapun yang ingin saudara lakukan setelah
pandemi ini semuanya berakhir, semua dilakukan pasti dengan perasaan senang, dengan perasaan gembira, wujud syukur, sukacita, itu semua menjadi ekspresi kemenangan kita melawan virus yang membahayakan ini. Nah, saudara-saudara, seperti yang saya ungkapkan tadi di awal bahwa hari ini kita juga sedang bersukacita, bergembira, merayakan sebuah kemenangan. Kita merayakan sebuah pesta iman. Kita meyakini Paskah ini adalah perayaan kemenangan iman kita karena Tuhan Yesus telah menang melawan kuasa maut, bangkit dari kematian. Yesus yang sebelumnya ditangisi kematiannya, kini sudah bangkit. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, peristiwa kemenangan ini ternyata meninggalkan sebuah jejak dan pesan yang cukup mendalam bagi kita, terutama bagi kita dalam kondisi saat ini. Mari kita lihat saudara-saudara, yang pertama, berita kebangkitan itu pertama kali diketahui oleh, Alkitab kita mencatat diketahui oleh perempuan-perempuan. Bukan diketahui pertama kali oleh murid-murid Tuhan Yesus, tapi oleh perempuan-perempuan. Di situ disebutkan ada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Menarik saudara-saudara, karena perempuan dalam struktur sosial masyarakat pada saat itu bukanlah orang penting, bukanlah orang yang strata sosialnya di atas, tapi seringkali dipinggirkan, seringkali dipandang sebelah mata dan seterusnya. Tapi ternyata berita kebangkitan Kristus itu pertama kali diketahui oleh mereka, kaum perempuan yang dalam status sosial tidak terlalu diperhitungkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita lihat di ayat ke-7 dituliskan bahwa malaikat mengatakan kepada dua perempuan itu, duo Maria itu, bahwa Yesus telah pergi mendahului mereka ke Galilea. Yesus mendahului mereka ke Galilea. Lalu di ayat 10 mengatakan, menceritakan ketika mereka sedang di tengah perjalanan, Tuhan Yesus menjumpai mereka. Ketika para perempuan ini mau memberitahu para murid tentang kebangkitan Yesus, tentang berita yang dia dapat dari malaikat, di tengah jalan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Tuhan Yesus justru meminta mereka untuk pergi ke Galilea. Tuhan Yesus meminta mereka untuk pergi ke Galilea, saudara-saudara. Nah, yang menarik adalah kenapa harus pergi ke Galilea? Ada apa dengan Galilea, saudara-saudara? Mengapa Galilea menjadi tempat yang dipilih oleh Tuhan untuk pertama kali didatangi setelah ia bangkit? Dan lalu di Galilea pula dia akan menjumpai mereka, menjumpai saudara-saudaranya, menjumpai murid-muridnya. Tuhan Yesus memilih Galilea. Saudara-saudara, kalau kita mau melihat realitas keadaan Galilea saat itu, sebenarnya Galilea itu memang bukan daerah yang istimewa, bukan daerah yang spesial. Galilea itu daerah orang Samaria. Bahkan bisa dikatakan bahwa Galilea itu daerah yang terpinggirkan, menjadi simbol daerah yang terabaikan, kemiskinan di sana. Pokoknya tempat itu sebetulnya tidak ada yang istimewa. Tapi saudara-saudara, justru di daerah itu, di tempat seperti itu, Yesus yang bangkit mau hadir untuk pertama kali. Kalau boleh kita katakan, saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus juga bangkit, dia juga mau merayakan kemenangannya melawan dosa dan maut, melawan kuasa kegelapan. Ketika Tuhan Yesus berhasil bangkit, dia juga mau merayakan itu, tapi dia memilih tempat perayaannya adalah di Galilea, di tempat yang tidak spesial, tidak istimewa. Yesus menanti orang-orang di sana. Nah, disinilah saudara-saudara
kita bisa melihat sebuah jejak dan pesan yang mendalam tadi dari peristiwa kebangkitan ini, ketika ternyata Tuhan Yesus menunjukkan kepada perempuan-perempuan tadi, dan juga kemudian akan menunjukkan ke murid-muridnya, ke banyak orang, dan termasuk kepada kita saat ini, kebangkitannya, kehadirannya kembali, itu juga menunjukkan keberpihakan Tuhan Yesus kepada kaum yang terpinggirkan, kaum yang termarginalkan. Dia tidak memilih untuk pergi ke Yerusalem, ke tempat peribadahan, pusat peribadahan, atau tidak pergi ke pusat kota yang ramai. Tapi dia memilih untuk pergi ke tempat yang terpinggirkan. Dia hadir dalam kebangkitannya di tengah-tengah orang-orang yang pastinya juga diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya mereka pun bisa merasakan sukacita kebangkitan Kristus itu. Ternyata sukacita kebangkitan Kristus itu bukan hanya pada orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus saja. Bukan hanya dirasakan oleh murid-murid, oleh pengikut-pengikutnya, tapi juga terutama bagi orang-orang yang mendapatkan stigma atau mendapatkan pengabaian. Dengan kata lain, saudara-saudara, Tuhan Yesus melalui kebangkitannya juga mau membawa sebuah pesan kasih agar orang-orang yang mengenal dan mengasihinya tidak melupakan sesama mereka. Jangan sampai sukacita Paskah itu membuat orang lupa akan sesamanya. Membuat lupa akan ada orang yang juga membutuhkan kehadiran Kristus. Dan pesan ini saudara-saudara yang diberikan kepada kita pada saat kita merayakan Paskah tahun ini, pada saat ini. Ketika kita merayakan kemenangan Kristus melawan dosa dan maut, kita diajak untuk dapat juga hadir bagi mereka, bagi sesama kita yang membutuhkan kehadiran Kristus. Kehadiran kita diharapkan bisa menjadi jembatan kehadiran Kristus bagi mereka yang membutuhkan kehadiran Kristus itu. Nah, maka saudara-saudara, di tengah-tengah masa pandemi corona, bagaimana kita merayakan Paskah, merayakan kemenangan Kristus? Di luar sana ada banyak sesama kita yang berada dalam masa-masa sulit. Bagaimana kita bisa juga menghadirkan sukacita Paskah itu bagi mereka? Apa kita juga mau berbagi kepada mereka yang lebih menderita daripada kita saat ini? Dan inilah yang menjadi pertanyaan reflektif bagi kita semua di hari Paskah ini, di hari sukacita ini. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya kita tetap bisa menunjukkan kepedulian kita, keberpihakan kita kepada sesama meskipun dengan keterbatasan kita saat ini. Saya percaya kita dapat juga mewujud nyatakan pesan Paskah dari Tuhan Yesus ini meskipun ruang gerak kita, ruang-ruang perjumpaan kita pada saat ini terbatas. Tapi tindakan kasih itu tidak akan bisa dibatasi oleh ruang-ruang perjumpaan. Kita masih bisa menjadi gereja bagi sesama. Kita masih bisa menjadi persekutuan yang peduli dan berbagi kepada sesama. Meskipun kita harus di rumah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya sempat membaca berita-berita tentang kondisi kota Wuhan akhir-akhir ini. Kita tahu Wuhan itu tempat pertama kali virus corona ini muncul. Menurut berita-berita yang saya temukan, saudara-saudara, dari berita-berita yang ada, kondisi kota Wuhan sekarang sudah berangsur-angsur pulih kembali. Mereka menyatakan bahkan bahwa mereka berhasil menang melawan virus corona ini meskipun memang harus ada banyak sekali korban jiwa.
Kemenangan mereka harus dibayar dengan harga yang mahal, yaitu dengan banyak nyawa. Namun yang juga terjadi, Bapak Ibu Saudara, sekarang mereka sudah melanjutkan kehidupan mereka, sudah menang melawan corona, bahkan mereka berkomitmen untuk turut bekerja sama dan membantu daerah-daerah lain, bahkan negara-negara lain, supaya juga negara-negara lain yang turut terdampak bisa merasakan kemenangan melawan wabah virus corona ini. Nah, saudara-saudara, kemenangan Tuhan Yesus atas dosa dan maut juga harus kita rayakan dengan kita punya komitmen turut membantu, bekerja sama, menjadi berkat bagi mereka, menjadi berkat bagi sesama. Kemenangan Yesus Kristus harus juga kita rayakan dengan tidak melupakan sesama kita yang membutuhkan. Bagi saya, saudara-saudara, situasi Paskah kita saat ini adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga. Sangat berharga bagi kita semua untuk memikirkan ulang, memaknai ulang kehadiran kita sebagai gereja, sebagai persekutuan orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Bagaimana kehadiran kita bagi sesama. Ini saat yang tepat bagi kita untuk memikirkan ulang eksistensi diri kita, kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini. Apakah kita hanya mau merayakannya sendiri untuk diri sendiri, atau sukacita Paskah itu mau kita juga bagikan kepada orang yang membutuhkan sukacita? Maka saudara, jika kita mensyukuri dan menghargai kemenangan Kristus atas dosa dan maut, maka kita rayakan kemenangan itu di tengah-tengah kehidupan kita yang nyata pada saat ini. Dengan tindakan-tindakan nyata, konkret, berbagi kepada mereka yang membutuhkan, peduli kepada mereka yang terdampak. Dan saya percaya kita semua bisa melakukannya. Kristus membawa harapan yang baru. Kristus yang bangkit adalah Dia yang peduli pada sesama. Kiranya kita bisa meneladani ini dalam perjalanan iman kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong saudara, Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersuka cita, bersyukur ya Tuhan, karena kembali kami bisa merayakan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan dalam sukacita kami ini, kami kembali diteguhkan dan juga diingatkan untuk bisa tetap memiliki kepedulian kepada sesama. Karena sebagaimana Tuhan Yesus pun bangkit dan hadir di tengah-tengah orang-orang yang terpinggirkan. Karena Tuhan Yesus menunjukkan kepada kami semua bahwa Ia bangkit bukan hanya untuk orang-orang yang nyaman hidupnya, tapi juga hadir bagi komunitas orang-orang yang terpinggirkan. Kiranya kami bisa meneladani teladan Yesus Kristus ini dan membawa pesan Paskah ini, jejak Paskah ini dalam kehidupan seharian kami, dan kami mampu mewujud nyatakannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan yang berkata, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertumbuh teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Keluarga dapat menghimpun persembahan di rumah masing-masing dan menyerahkannya ke gereja di kotak yang sudah disiapkan, atau mengirimkannya dengan metode transfer ke rekening gereja dengan nomor rekening yang dapat dilihat di warta jemaat. Mari kita menyanyikan Kidung Keesaan 382 ayat 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Mari kita berdoa untuk membawa persembahan syukur kita ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, ajarlah kami untuk memberi, bukan karena kelebihan, melainkan karena keinginan untuk berbagi. Sebagaimana Tuhan telah memberi, ajarlah kami juga untuk mau berbagi. Sebagaimana Tuhan sudah bermurah hati, didiklah kami juga untuk bermurah hati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita kembali bersatu hati dan kita berdoa bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih dan bersyukur untuk Paskah tahun ini. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami dapat merayakan kembali peringatan kebangkitan-Mu dari alam maut. Terima kasih untuk pengorbanan yang Engkau berikan bagi kami sebagai anugerah keselamatan, sebuah kesempatan hidup baru bersama-Mu. Ya Tuhan, teguhkanlah kepercayaan kami akan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kami itu. Semoga kami boleh merasakan kehadirannya dalam kehidupan rumah kami, keluarga kami,
dengan terus saling menolong, saling mengasihi, saling mengingatkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus itu tercurah di dalam kehidupan rumah tangga kami, lalu terpancar keluar ke tempat tinggal kami, di lingkungan kami masing-masing, bahkan dirasakan pula di tengah-tengah persekutuan kami, dan juga di tengah-tengah kehidupan berbangsa bernegara. Ya Tuhan, kuatkanlah kami dengan kebangkitan Yesus Kristus. Semoga kami juga mengalami kehadirannya ketika kami terus berjuang sebagai orang-orang percaya yang memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan cinta kasih kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Ya Tuhan, berikanlah kami semangat untuk terus dapat bergembira dan bersukacita, sehingga kami bisa terus memancarkan cahaya ilahi di dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami ya Tuhan dengan rahmat-Mu, supaya kami bisa terus dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan penuh hati yang sukacita. Ya Tuhan, bersama dengan peringatan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus ini, kiranya Engkau juga terus menanamkan harapan dalam kehidupan kami hari demi hari. Mampukan kami untuk terus bisa sehati sepikir, satu dengan yang lain, di dalam kami berjuang untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan, kami bisa berkumpul dengan keluarga kami pada saat ini. Dan di saat yang sama kami juga ingin berdoa bagi mereka yang tidak bisa berkumpul dengan keluarga mereka pada saat ini. Apapun kondisi kami Tuhan, kiranya sukacita kebangkitan Kristus itu tetap menyertai langkah hidup kami. Kami berdoa bagi mereka yang harus menghabiskan waktu untuk beristirahat dan memulihkan kesehatan mereka. Kiranya Tuhan terus melawat mereka dan memberikan mereka kekuatan. Dan jika Tuhan berkenan, Tuhan berikan mereka kembali kesembuhan. Ya Bapa, lihatlah kami umat-Mu ini, yang tak henti-hentinya mengucap syukur dalam segala hal. Maka dengarkanlah segala seruan hati kami. Dengarkanlah segala permohonan kami ini. Kami mau menyerahkan doa syafaat kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan saat ini kami juga mau berdoa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang bersukacita di dalam Kristus Yesus, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus sejatinya membawa perubahan dalam hidup kita umat-Nya. Kita diajarkan dan diutus untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, untuk menjadi saluran cinta kasih dan berkat bagi sesama. Kau pencipta dunia
Kini lanjutkanlah hidup saudara dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan dalam damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudara, seluruh anggota Jemaat GKP Sukabumi, dimanapun saudara berada. Hari ini dengan penuh sukacita, kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sekarang saya sedang berada di depan gedung Yosana. Saya percaya, saya yakin saudara-saudara merindukan tempat ini untuk tempat kita beraktivitas dan melakukan segala kegiatan gerejawi kita. Maka dari tempat ini saya mau mengucapkan kepada saudara-saudara semua, selamat Paskah, selamat bersukacita, selamat merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kebangkitan Tuhan Yesus juga membangkitkan semangat kita untuk menjalani kehidupan dengan segala situasi yang ada. Kebangkitan Kristus juga membangkitkan harapan kita untuk kehidupan yang lebih baik. Selamat Paskah sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Kami Majelis Jemaat GKP Sukabumi mengucapkan selamat Paskah kepada Bapak Ibu Saudara. Kiranya kebangkitan Kristus membangkitkan kita dalam mengabarkan Injil keselamatan dan dalam memerangi COVID-19, sehingga damai sejahtera yang dari Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan kita. Dalam kesempatan ini saya dan keluarga mengucapkan selamat atas yang telah menjalankan semua rangkaian ibadah Prapaskah di tahun ini. Walaupun dengan berbagai rasa dan kondisi yang berbeda, tapi ini semua tidak mengurangi kita semua untuk tetap menjalankan semua ini dengan penuh hikmat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Jemaat Gereja Kristen Pasundan Sukabumi, tetap semangat. Semoga semua ini cepat berlalu dan kita semua terus ada dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya dan keluarga mengucapkan selamat merayakan Paskah tahun 2020 ini untuk kita semua. Tuhan beserta kita. Amin. Saya Sonia Kotel mengucapkan selamat Paskah kepada seluruh Jemaat GKP Sukabumi. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam setiap bencana dan keadaan apapun itu, kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu turut serta berkarya di dalamnya. Begitu juga dengan perayaan Paskah umat Kristiani di tahun 2020. Walaupun kita tidak bisa merayakan Paskah bersama dalam satu kesatuan di dalam gedung gereja, namun kita tetap mengucap syukur bahwa penghayatan kebangkitan Kristus saat ini bisa kita laksanakan bersama dengan keluarga di tempat tinggal kita masing-masing. Saya Ronald Samuel Mamahit, selaku Sekretaris Umum Jemaat Gereja Kristen Pasundan Sukabumi, menyampaikan selamat Paskah untuk kita semua. Kiranya kebangkitan Kristus menjadi cahaya dalam setiap kehidupan dan pelayanan kita. Atas nama keluarga Romulus Devi Sumbaya, mengucapkan selamat Paskah kepada Bapak Pendeta Yudhistia, Bapak Ibu Majelis, serta seluruh Jemaat GKP Sukabumi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.
Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lia Natalia, Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Sukabumi, mengucapkan selamat Paskah untuk pendeta, rekan majelis, dan jemaat Gereja Kristen Pasundan. Tuhan Yesus memberkati. Sampurasun kepada Bapak Pendeta dan seluruh jemaat GKP Sukabumi dan semua yang merayakannya. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Paskah. Mugi Gusti maparin berkat ka umat sadayana. Hatur nuhun. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Febri Sambintiro beserta keluarga mengucapkan selamat Paskah bagi seluruh anggota Jemaat GKP Sukabumi. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sungguh luar biasa kuasa dan kasih Allah terhadap manusia. Saya Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Sukabumi dari Koordinator Lansia mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus Kristus mengasihi dan memberkati kita semua. Di tahun 2020 ini kita tidak bisa merayakan Paskah bersama di gereja. Walaupun demikian, kita tetap bisa merayakan Paskah bersama keluarga dan kita bisa menghayati makna Paskah bersama keluarga di rumah. Saya Yohanes Sindros Prapto, Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Sukabumi, Koordinator Bidang Sarana Prasarana dan Rumah Tangga Gereja, mengucapkan selamat Paskah tahun 2020 kepada seluruh jemaat Gereja Kristen Pasundan Sukabumi. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ishak Tupolesi, Majelis Koordinator Diakonia, beserta keluarga mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengucapkan selamat Paskah untuk seluruh jemaat GKP Sukabumi. Sekalipun saat ini kita merayakan Paskah di rumah masing-masing, tapi saya percaya semua dalam sukacita. Kita berdoa kiranya wabah ini dapat segera berlalu, sehingga kita semua dapat kembali beribadah bersama-sama. Tetap semangat. Kepada seluruh jemaat GKP Sukabumi, kami keluarga besar Patalen mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Didi Pemuda mengucapkan selamat Paskah pada Bapak Pendeta, Majelis Jemaat, dan seluruh anggota jemaat GKP Sukabumi. Tuhan Yesus memberkati. Lagu ini kami persembahkan untuk kita semua yang tetap percaya bahwa waktunya Tuhan adalah yang terbaik dan kita mau tetap berharapan kepada Tuhan Sang Pemilik. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Bila kau ingat sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti lelah tiba waktu, ku
kiranya